Saya kok merasakan sesuatu, kayaknya ibu-ibu bukannya dengerin kata-kata aku, malah pada terpesona memandang aku. Semuanya gitu loh, artinya gini, maaf harus ada kekompakan, kebersamaan, ringkese rukun lah, rukun, bareng-bareng. Kerukunan ini penting. Kerukunan adalah pilar utama penyangga kehidupan bermasyarakat untuk menuju kesejahteraan dan keberkahan. Asal mau rukun, yang berat jadi ringan. Asal mau rukun, yang sulit jadi mudah. Ini penting karena ternyata rukun itu enggak gampang, sebab manusia punya nafsu ananiyah. Manusia itu punya ego, mementingkan diri sendiri. Maka jangan heran Bapak Ibu para jamaah kalau ada orang yang susah rukun, karena memang rukun itu nggak gampang. Kadang sama-sama pinter nggak rukun, ada apa enggak? Gak semangat kok. Podo pintere tapi nggak rukun, ada apa enggak? Itu bukan karena kurang pinter, tapi karena memang rukun itu nggak gampang. Ada orang itu udah sama-sama tua tapi nggak rukun, itu juga bukan karena kurang tua, tuanya udah, karena memang rukun itu nggak gampang. Oleh karena itu tolong diperhatikan, agar bisa rukun nggak harus sama. Malah banyak kok sama tapi nggak rukun. Tolong dijawab dong sayang. Sama-sama Islamnya nggak rukun, ada apa enggak? Loh kan. Sama-sama pegawainya nggak rukun, ada apa enggak? Sama-sama partainya nggak rukun, ada apa enggak? Sama-sama ormasnya nggak rukun, ada apa enggak? Sama-sama NU-nya nggak rukun, ada apa enggak? Sama-sama. Makanya kalau pengen rukun nggak harus sama, kita harus siap berbeda-beda. Bareng 1, 2, 3 berbeda. Tapi tolong perbedaan jangan dijadikan alat permusuhan, tapi jadikan perbedaan itu sebagai sarana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Meskipun berbeda, kalau mau saling melengkapi dan saling menguatkan, maka akan menjadi hebat, kuat. Lihat Bapak Ibu, maaf, perhatikan gedung-gedung yang ada di sekeliling kita. Itu kira-kira bahan bangunannya sama semua apa berbeda-beda? Berbeda-beda. Ada besi, ada batu, ada semen, ada pasir, ada kayu, ada kaca, betul? Berbeda-beda, tapi mau saling melengkapi dan menguatkan, maka menjadi kokoh. Kalau komponen-komponen dan elemen-elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon yang berbeda-beda mau saling melengkapi dan saling menguatkan, yakin ke depan Cirebon akan makin kokoh, Cirebon akan makin hebat, Cirebon akan makin maju, sejahtera dan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, meskipun berbeda, Mas volumenya tolong diangkat dikit Mas, saya biar enggak terlalu teriak-teriak karena suara saya error Mas. Ini udah 7 hari enggak pulang. Iya, PLO, pasukan Laliomah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang. Berbeda-beda, kalau mau saling melengkapi dan menguatkan,
maka itu akan menjadi kokoh, akan menjadi hebat. Bahkan berbeda kalau mau saling melengkapi itu akan menjadi indah. Bapak Ibu, wajah saya indah menurut saya sendiri. Kenapa? Karena ada perbedaan. Coba perhatikan, ada alis, ada kelopak mata, ada bola mata, ada hidung walaupun pesek. Ya memang pesek kok, tapi kan manis weh. Ada pipi, ada bibir, ada dagu. Bayangkan coba, misalnya wajah saya sama, hidung semua. Kayak apa? Bangunan itu kuat, kokoh karena bahannya berbeda-beda. Coba kalau bahannya sama, semen semua, jadi bangunan apa enggak? Jadi bangunan apa enggak? Enggak bakal jadi bangunan. Maka mari kita saling melengkapi, saling menguatkan. Kalau pengen rukun, satu harus siap berbeda-beda. Tapi tolong perbedaan jangan dijadikan sebagai alasan untuk bermusuhan. Jadikan perbedaan itu sebagai sarana untuk saling melengkapi dan menguatkan. Yang kedua, jangan merasa paling baik, jangan merasa diri paling berjasa, jangan selalu pengen menonjolkan diri, jangan selalu pengen kelihatan jasa-jasanya. Ini sebab perpecahan. Tolong dijawab, bangunan-bangunan di sekitar kita yang berdiri kokoh itu ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Tuh kan, semua juga tahu bangunan itu kuat berdiri kokoh karena ada jasanya besi. Tapi besi nggak pengen kelihatan, besi nggak pengen menonjolkan diri. Coba misalnya besi yang merasa berjasa terus pengen menonjolkan diri, maka bangunan itu jadi nggak indah. Bahasa Inggrisnya the pating serongat. Bahkan kalau semua yang berjasa pengen kelihatan, koral pengen kelihatan, semen pengen kelihatan, pasir pengen kelihatan, ambruk itu bangunan. Betul? Oke, dijawab lagi. Abah Anza yang sekarang lagi ngoceh, ini ada jantungnya apa enggak? Ada. Jantung saya jasanya besar sekali untuk tubuh saya. Saya duduk, saya berdiri, saya berjalan, bahkan saya tidur pun jantung saya terus bekerja, memompa darah, dialirkan ke semua organ tubuh saya mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Andai jantung nggak mau kerja, saya mati. Besar sekali jasanya jantung, tapi jantung nggak mau memperlihatkan diri, dia juga nggak pengen menonjolkan diri. Bayangkan kalau misalnya jantung yang jasanya besar pengen kelihatan, terus dia tempatnya di dahi gini, kayak apa jadinya? Paru-paru merasa punya jasa, dia juga pengen kelihatan. Di kaki, halo, usus jasanya besar sekali, dia mencerna makanan, melembutkan makanan, menyaring makanan yang bermanfaat, sari-sarinya untuk tubuh yang sampah-sampahnya dibuang. Ini jasanya usus luar biasa. Usus yang jasanya begitu besar, dia tetap sembunyi di dalam, nggak pengen memperlihatkan diri. Usus nggak pengen menonjolkan diri. Usus menonjol sedikit saja jadi masalah, namanya ambeien, namanya wasir, gara-gara usus menonjol. Bahasa Inggrisnya the double. Itu gara-gara usus pengen menonjolkan diri, maka dia harus digunting, dia harus dioperasi. Sehingga kalau ada di Kabupaten Cirebon ini ada orang yang suka menonjolkan diri, ini karena jasa saya, ini jadi hebat karena jasa saya, itu namanya orang double yang harus dioperasi. Maaf Bapak Ibu para jamaah, yuk kita belajar dari filosofinya besi. Besi itu menguatkan, tapi dia nggak ingin menonjolkan diri, dia nggak ingin kelihatan. Toh semua orang juga sudah mengakui jasanya besi, betul? Belajar dari paru-paru, belajar dari jantung, dalam organ tubuh kita jasanya besar sekali, tapi nggak pengen menonjolkan diri. Orang sudah tahu kok jasanya, mbok gak diperhatikan saya. Dilanjut.
bisa belajar dari, maaf sekali, kemaluannya bapak-bapak itu jasanya besar sekali. Orang yang hadir sekian banyaknya itu hasil karyanya dia semua, tapi dia juga nggak pengen menonjolkan diri. Kelihatan dikit aja udah mendelep lagi. Ini orang ikhlas. Ikhlas itu nggak pengen memperlihatkan amalnya, nggak pengen memperdengarkan amalnya. Toh Allah juga sudah tahu, Bapak Ibu.